Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Haris. Izin kami akan mempresentasikan tugas metode penugasan mata kuliah riset operasi dan optimasi. Di sini kami terdiri dari yang pertama adalah Anggi Anur Septia dengan NPM 207064416052. Dan saya sendiri Devri Monera dengan NPM 207064446153. Dan Dimas Ari Wibowo Putra dengan NPM 207064416074. Untuk di kasus pertama akan dijelaskan oleh Dimas Ari Wibowo. Baik, studi kasus minimisasi. Seorang kepala tukang mendapat proyek sebuah rumah. Target proyek ini selesai 6 bulan. Pekerja yang dibutuhkan adalah sebagai tukang kayu, tukang cat, pembantu tukang, dan tukang bangunan. Kepala tukang kesulitan dalam memilih pekerja karena semua pekerja memiliki keahlian yang tidak jauh berbeda. Tarif atau permintaan ongkos satu sama lain juga tidak jauh berbeda. Dalam hal ini, kepala tukang ingin meminimalkan biaya yang keluar untuk ongkos para pekerja agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Adapun para pekerja yang mengajukan diri sebagai pekerja dalam proyek tersebut serta ongkos yang diinginkan tertera dalam tabel berikut. Wayan biaya ongkos sebagai tukang kayu 70, tukang cat 45, pembantu tukang 60, dan tukang bangunan 60. Selanjutnya Asep 85, tukang cat 60, pembantu tukang 65, tukang bangunan 50, dan Eko 50, 55, 70, dan 55. Next. Langkah pertama, identifikasi masalah. Next. Langkah kedua, karena di tiap baris sudah memiliki angka 0 yang berasal dari dummy, maka yang harus dicari adalah nilai terkecil pada kolom lainnya, kemudian dikurangi dengan nilai lain pada kolom tersebut. Next. Langkah ketiga, tarik garis seminimum mungkin, baik ke arah vertikal maupun horizontal, yang meliputi semua yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Next. Hasil. Wayan sebagai tukang kayu dengan ongkos 15, tukang cat tidak ada, pembantu tukang 15, tukang bangunan 15, Asep 35, 10, 15, dan 0. Eko 0, 5, 25. Alokasi pekerjaan. Eko sebagai tukang kayu, Wayan sebagai tukang cat, Asep sebagai tukang bangunan, dan tidak ada yang menjadi pembantu tukang. Next. Total biaya yang dikeluarkan. Tukang kayu, nama pekerja Wayan, dengan ongkos biaya 50. Tukang cat Asep dengan biaya ongkos 45. Tukang bangunan Eko dengan biaya ongkos 50. Total ongkos pekerja adalah 145.000. Jadi total ongkos minimal pekerja yang harus dikeluarkan kepala tukang sebesar 145.000. Next. Baik, berikut merupakan penyelesaian menggunakan software POMQM, di mana pada soal yang pertama yaitu yang telah dijelaskan oleh Dimas. Di sini kita akan menggunakan software POMQM. Output 1 assignment dapat kita lihat ada 4 kolom karena ada tambahan kolom dummy. Hal ini terjadi karena POMQM akan menyamakan jumlah kolom dan baris sesuai dengan filosofi penugasan, yakni suatu posisi untuk satu orang. Karena dalam soal jumlah orang tidak sama dengan jumlah tugas yang tersedia, maka dibuat orang bayangan yang diberi nama dummy. Output ini menunjukkan bahwa penugasan yang sesuai yang diberikan kepada karyawan dengan biaya terendah pada masing-masing pekerjaan.
Output 2, marginal cost, yaitu menunjukkan adanya tambahan biaya seandainya orang tertentu melakukan pekerjaan lain. Pada hasil ditunjukkan bahwa marginal cost Wayan dikurangi pembantu tukang bernilai 10. Seandainya Wayan melakukan pekerjaan sebagai pembantu tukang, maka seharusnya Wayan tidak melakukan pekerjaan sebagai tukang kayu. Sehingga adanya tambahan biaya 10 dari 70 dikurangi 60 dan pekerjaan yang lain tidak berubah. Karena pekerjaan sebelumnya yaitu pembantu tukang dikerjakan oleh dummy. Sehingga total tambahan biaya yang dikeluarkan adalah 10. Output 3, assignment list, yaitu menunjukkan tentang urutan karyawan yang akan diberikan penugasan dan biayanya. Pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pemberian penugasannya adalah Eko sebagai tukang kayu dengan ongkos 50, Wayan sebagai tukang cat dengan biaya 45, dan Asep sebagai tukang bangunan dengan biaya 50. Maka pekerjaan ketiga orang tersebut membutuhkan total biaya terendah sebesar 145 dan pembantu tukang tidak terpilih karena tidak terpilih untuk dikerjakan satu orang pun. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Baik, terima kasih Devi. Berikutnya adalah studi kasus maksimisasi. Suatu perusahaan kotak hadiah mempunyai 5 lokasi penjualan untuk produknya, yaitu di kota A, B, C, dan D dan E. Perusahaan tersebut memiliki 5 orang sales promotion yang akan ditugaskan di kota tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing sales dan kondisi pasar. Berikut ini adalah hasil penjualan yang diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke lokasi. Tentukan besarnya pendapatan perusahaan jika satu lokasi hanya dijaga oleh satu sales. Berikut adalah tabel lokasi dan sales serta perkiraan pendapatan perusahaan. Next. Langkah 1. Identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam tabel. Pada tabel berikut disederhanakan menjadi nilai puluhan. Next. Langkah 2. Cari nilai terbesar untuk setiap baris dan kemudian menggunakan nilai tersebut untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Untuk kota A, pada baris A terdapat nilai yang terbesar yaitu 15, baris B 15, baris C 12, baris D 16, dan baris E 17. Masing-masing nilai terbesar digunakan untuk mengurangi semua baris yang ada pada baris yang sama. Next. Langkah 3. Pastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Jika ternyata masih terdapat kolom yang belum memiliki nilai 0, maka pada setiap kolom pilih nilai terkecil yaitu 1, 1, dan 3. Kemudian kurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Karena Bayu dan Koko terdapat nilai 0, maka ditarik garis. Jadi sisanya nilai 1, 3, dan 3 digunakan untuk mengurangi pada nilai baris yang sama. Next. Langkah 4. Tarik garis seminimum mungkin, baik ke arah vertikal maupun horizontal yang meliputi semua yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Pada tabel hasil berikut, baru ada 4 garis. Jadi jumlah garis yang ditarik, yang dapat ditarik hanya 4. Jadi tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada 5. Jadi nilainya belum optimal. Next.
Langkah 5, revisi tabel, yaitu dengan mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil, kemudian tambahkan nilai sel terkecil, kemudian tambahkan nilai sel terkecil itu pada sel yang terkena garis 2 kali, nilai yang tidak terkena garis 1 kali atau tetap. Berikut nilai yang tidak terkena garis adalah pada baris C, yaitu nilai terkecilnya adalah 2. Dan 2 ini digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada baris yang sama. Next. Langkah 6, tentukan apakah sudah terdapat nilai 0 pada baris dan kolom yang berbeda. Apabila sudah didapatkan 0 di setiap baris dan kolom berbeda, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Atau jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahannya sudah optimal. Pada hasil tabel berikut, sudah terdapat 5 garis yang menunjukkan bahwa hasilnya sudah optimal. Next. Hasil. Untuk Dani di kota A mendapat untuk Dani di kota A memperoleh pendapatan 120.000, Kai di kota B 140.000, Gunawan di kota C 120.000, Bayu di kota D 160.000, dan Koko di kota E mendapatkan 140.000. Total pendapatan optimal yang diperoleh adalah 680.000. Jadi, total pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan pembagian lokasi sales tersebut di atas sebesar Rp680.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devri hasil yang menggunakan POM-QM. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu penyelesaian menggunakan software POM-QM yang telah dijelaskan oleh Anggi. Output 1 assignment, di mana pada output ini terlihat jumlah kolom dan barisnya sama, maka tidak ada tambahan kolom dummy. Hal ini terjadi karena program POM-QM menyamakan jumlah kolom dan baris. Sesuai filosofinya penugasan, yakni suatu posisi untuk satu orang. Output ini menunjukkan bahwa penugasan yang sesuai diberikan kepada karyawan dengan biaya tertinggi pada masing-masing pekerjaan. Di mana terlihat pada tabel berikut, yaitu Dani di kota B, Kai di kota A, Gunawan di kota E, Bayu di kota D, dan Koko di kota C. Selanjutnya yaitu tampilan output 2, marginal cost. Selanjutnya output 3, assignment list, yang menunjukkan tentang urutan karyawan yang akan diberikan penugasan beserta biayanya. Pada tampilan berikut ini diketahui bahwa pemberian penugasannya adalah Kai di kota A dengan profit 12, Dani di kota B dengan profit 14, Koko di kota C dengan profit 12, Bayu di kota D dengan profit 16, dan Gunawan di kota E dengan profit 14. Sehingga total biaya maksimal untuk mengerjakan pekerjaan tersebut adalah 68. Berikut yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.